P-nya, maka di sini di FO ini kita isi 0 semua ya. 0, 0, 0, 0. Tidak ada 10-nya lagi. Nah, di sini ya juga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang soal 2 elemen, yang ini kita ubah, ini adalah tempat mengisi P-nya. Kalau untuk soal 2 elemen. Nah, kalau untuk soal 1 elemen, berarti P-nya di sini juga kita bikin 0. Yang tadinya kan 10, min 10, nah ini kita buat jadi 0. Kalau untuk yang 1 elemen. Ya, nah itu saja sih revisinya untuk soalnya yang ini. Ini saya save, Excel-nya juga saya save. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak ada kita langsung lanjut ke SAP 2000-nya. Bertanya Pak, berarti Ya, gasan yang Excel semalam tuh yang diubahnya cuma P aja kan Pak? itu dibuat jadi 0. Ya, P-nya semuanya sama sesuai kita pelajari di kelas. Excelnya tetap yang itu, tapi cuma yang Tetap, P-nya aja diganti. ya tetap. Oke Pak. Ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut ke SAP 2000. Oke, kita lanjut ke SAP 2000 ya. Ini silahkan dibuka SAP 2000-nya. Nah, ini kalau saya penyampaiannya agak cepat, silahkan ketua kelas atau program kelasnya merecord ya. Jadi sebelum kita memulai SAP 2000 nih, pertama kan tampilannya seperti ini nih. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, kita akan buat file baru nih ya. Bisa pakai ini, bisa juga pakai yang gambar kertas nih ya, new model. Nah, di sini bebas kita mau buatnya berdasarkan apa. Bisa membuat menggunakan BIM, bisa juga membuat menggunakan grid. Nah, grid ini nanti berupa cetakan ya, kotak-kotak kayak gitu. Jadi nanti kita menghubungkan antar garis itu dari cetakan ini kita menggambarnya. Beda sama AutoCAD kan kita bisa gambar bebas. Nah, ini kita buat saja satuannya dalam metrik ya, jangan satuan inci, itu satuan British. Jadi kita pakai satuan metrik ya, pakai milimeter, meter, kilonewton dan kilogram. Kalau pound ini LB, feet, nah itu satuan Amerika ya. Jadi kita pakai satuan metrik saja nih, kilonewton meter. Terus kita akan belajar sedikit tentang pemodelan menggunakan grid. Nah, ini ada di sini grid only. Silahkan diklik yang ini grid only, ini kita oke-kan saja. Nah, nanti kita akan memodif grid kita ini. Nah, jadi untuk memodelkan balok seperti ini kan balok ini cuma balok 2 dimensi biasa kan. Berarti kita butuhnya apa? Butuh grid ini saja nih. Garis ini aja nih yang kita perlukan nih. Garis ini sampai ke ini ya. Mungkin nanti kalau 2 elemen lah jadinya elemen 1 sampai sini, elemen 2 sampai sini. Berarti ada cukup 2 grid saja. Berarti orientasi balok kita searah sumbu X ya. Jadi kita akan coba menggambar ke arah sumbu. Kalau searah sumbu Y boleh tidak Pak? Boleh, bebas saja mau arahnya sumbu X, mau arahnya sumbu Y, mau ke Z pun bisa juga kalau mau berkreasi ya. Jadi ini kita sepakati, jadi balok kita akan kita gambar searah sumbu X. Berarti kita hanya perlu bidang X, Z ya. Ingat ya, bidang itu adalah 2 dimensi, X sama Z. Nah, bisa juga bidang antara Z sama Y. Bisa juga bidang antara Y sama X ya. Nah, jadi balok kita akan kita gambar di bidang X sama Z. Oke, ini kita akan modif grid-nya ini, cetakannya ini supaya cukup untuk menggambar balok saja. Ini kalau sudah muncul ini kita klik, lalu kita modify. Nah, kita hanya cukup menggunakan grid ke arah X itu cukup 3 grid. Stasiun 0, kita lihat nih soal kita. Stasiun 0, stasiun 5, setelah itu 5 ditambah 5, berarti stasiun 10, 0, 5, dan 10. Berarti kita perlu X yang stasiunnya adalah 0, 5,
dan 10. Stasiun sisanya kita hapus. Lalu kita perlu bidang Z adalah sebanyak 2 ya, 0 sama 1 lah, buat 1 aja. Nah, kalau Y juga kita akan buat 1, cukup di bidang 0-nya saja. Kalau ini kan Y berarti ada stasiunnya, ada berapa buah nih kalau kita lihat di gambar. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini 0 tuh posisinya di sini, 6 tuh di sini, 12 sini, 18 di sini. Ini kita tidak perlukan, cukup yang 0-nya saja kalau untuk Y. Ini kita hapus, hapus, hapus. Untuk yang Z, nah ini yang Z kan, Z perlu tidak sampai atas ini. Nah itu kan nggak perlu. Ini Z kalau kita lihat nih ada 4 stasiun, 5 stasiun. 0, 3, 6, 9, 12. Yang kita perlukan cuma yang di 0. Ini kita hapus saja nih. Delete, 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 delete. Nah itu nih kita pastikan X-nya ada 3 stasiun, stasiun 0, 5, 10. Stasiun Y-nya cukup 0, stasiun Z-nya cukup 0. Udah, kita oke. Oke. Nah, ini akan jadi seperti ini, cukup garis saja. Misal saya edit ya, edit lagi, Z-nya saya mau buat jadi bidang, bisa. Z-nya misalnya saya tambah. Tingginya 1. Nah, ini akan berubah seperti ini. Nah, ada Z yang stasiun 1, 0, dan 1. Misalnya saya edit lagi. Saya mau tambah Y-nya ada stasiun lagi ke arah sananya 1. Oke, dia akan jadi kotak. Nah, jadi kotak seperti ini. Ya, ini stasiun 0, stasiun 5, stasiun 10. Stasiun 0, stasiun 1, stasiun 0, stasiun 1. Nah, kira-kira seperti itu pemahaman tentang membuat grid. Kalau seperti itu ini kita tidak perlukan, ini juga tidak perlu, karena kita akan menggambar garis saja. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Selanjutnya adalah informasi apa lagi yang kita punya? Informasi material. Kita akan menggunakan beton mutunya 25 MPa. Ingat di SAP 2000 itu yang cukup kita ingat, yang paling penting itu ada 3 hal ya. Membuat itu adalah di define ya. Semua yang dibuat itu di define, membuat material, membuat penampang itu adanya di define. Kalau memberi itu adalah di assign, memberi beban, memberi penampang itu semuanya di assign. Misal balok kita misalnya sudah kita gambar dimensi 10, tapi salah, nah kita beri di assign. Nah kita contohkan habis itu ya. Pertama kita mau buat material dulu. Nah tadi kan material kita adalah beton. Nah sebenarnya ini ada sudah beton 4000 PSI, ini adalah beton nih. Kalau FY ini dia baja. Ya, kalau kita mau add new material bisa dari sini. Materialnya pilih yang beton. Nah, ini kita anggap oke dulu. Oke, ini akan muncul lagi beton kedua ya kan, karena kembar jadi ada penamaan 1 di belakangnya sini. Ini silahkan tinggal kita modify yang ini atau ini. Karena ini nanti jadinya double, ini akan saya hapus salah satunya nih, saya hapus saja yang ini. Takutnya ke double. Tinggal kita edit yang ini, modify. Nah, ini adalah nama, ini adalah penamaan yang di atas ini, FC 25. Lihat soal FC 25. Nah, berat jenis beton. Ingat berat jenis beton adalah 2400 kg per meter. Ubah dulu satuannya dalam kilogram meter. Baru diinput kan, sudah otomatis 2402. Kita benarkan sedikit jadi 2400. Ya. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah kita mau menginput modulus elastisitas dan juga kuat tekan beton. Saat kita menginput E dan juga ini, modulus elastisitas dan juga kuat tekan beton, satuannya harus dalam MPa nih ya. Satuannya adalah dalam MPa, ini kan kuat beton kan MPa nih, MPa. MPa itu apa? Newton per milimeter pangkat 2. Berarti ininya kita ubah dalam Newton milimeter. Nah, ketika kita ubah ini
terubah karena ini akan masuk yang awalnya itu di kilogram meter berubah jadi Newton meter. Sudah, jangan kita utik-utik lagi ini. Ini sudah benar kalau dalam satuan dalam dunianya sendiri sudah benar nih 2400. Nah, yang jadi fokus kita adalah mengisi yang ini. Newton meter. Nah, untuk modulus elastisitas beton itu adalah 4700 akar dari mutu betonnya. Mutu betonnya kan 25. Akar itu adalah pangkat 0,5. Langsung tulis saja di sini, dia langsung ngitung sendiri. Nah, terus mutu betonnya adalah 25 MPa. Tulis saja di sini 25. Nah, dengan begini selesai menginput material. Ada yang ingin ditanyakan atau mau ngikutin dulu? Ini atau Pak, yang itu aja? ini Pak, modulus elastisitas tadi Pak, yang hitungannya Pak. Kenapa? Yang hitungan modulus elastisitas tadi Pak. Itu gimana Ada Pak? kan di soal ada nih. Nah, ini 4700 akar. Akar 20. Nah, 4700 akar F Action berarti kan 4700 dikali FC Action-nya berapa? 25. Akar itu apa? Pangkat 0,5. Nah, kira-kira seperti itu. Poisson ratio untuk beton adalah 0,2. Nah, ini saya susah jelaskannya kalau online nih. Makanya kemarin tuh saya tunggu kelas ternyata ada UAS ya, statistika ya. Jadinya nggak cukup waktunya. Poisson ratio itu adalah perbandingan deformasi dari arah beban terhadap perubahan gayanya, bendanya terhadap tegak lurus beban. Nah, itu Poisson ratio. Poisson ratio beton itu dia kecil 0,2 dibanding baja. Nah, artinya apa? Beton itu lebih kaku dibanding baja. Kalau baja dia 0,3, beton itu 0,2. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Coba. Coba ya, kita lanjut ya. Ada yang record kan ini kan? Jadi nanti bisa diikuti recordannya. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, ini sudah jadi material beton. Kita jangan di cancel, kalau cancel ngulang lagi nih jadi nanti. Langsung klik oke. Setelah materialnya sudah jadi, kan materialnya sudah jadi, kita akan buat penampangnya ini ya, baloknya dimensinya 0,25. Membuat ingat selalu di define. Dimensi penampang adanya di section properties. Elemen apa yang kita buat? Elemen frame atau elemen area? Kalau elemen garis saja itu dia elemen frame, kalau pelat itu dia elemen area ya. Jadi kita di frame section. Kita buat add new property ya di sini ya. Nah, misal dimensinya kan kotak. Kotak itu adanya di konkrit ya atau beton ya. Ini rectangular. Udah, kita masukkan dimensinya dengan memperhatikan nih. Saat kita menginput ini, lihat di bawah kanan kita nih. Satuannya saat ini kita sedang di dunia apa nih? Meter atau milimeter? Jangan sampai saat ininya masih milimeter, Anda input 0,4. Wah, kecil banget tuh LED gitu. Ya, jadi ini silahkan beri nama apa? Balok misalnya. Terus soal kita adalah 0,25 lebarnya, tingginya 0,5. Nah, ini 0,25. Tingginya adalah 0,5. Nah, itu kita pilih materialnya apa? Beton apa baja? Ini kan beton yang kita buat. Pilih di sini. Ya, kalau penulangan nih abaikan saja karena kita tidak sampai desain di Makrek ini ya. Sampai pembuktian gaya saja. Nanti kalau sudah struktur beton baru kita sampai ke situ. Penulangan. Dah, ada yang ditanyakan sampai step ini? Input dimensi. Kalau tidak ada, langsung saya lanjutkan ya. Saya klik OK. Oke, kembali. Yang selanjutnya adalah kita akan menggambar. Nih sebelumnya akan saya save dulu. File, save.
Ini akan saya save di mata kuliah Mekanika Rekayasa 2. Nah, ini dia jawaban untuk UAS 2 elemen jepit sendi ya. Jepit sendi tanggal berapa nih? Tanggal 12.06.2026. Nah, ini sudah saya save. Ini kalau sudah di save, ini namanya akan muncul di atas ini. Lalu saya akan gambar elemen tadi, bisa menggunakan yang di kiri ini. Bisa juga pakai fitur di atas ini draw. Ya, bisa pakai ini juga. Draw frame. Nah, pilih penampang apa yang kita pakai. Tadi kan sudah bikin balok kan? Pilih balok. Gambar dari titik ini. Cari titiknya mana? Titik. Nah, ini L sama dengan 5 ya. Gambar. Setelah itu gambar lagi dari sini sampai ke sini. Nah, berarti balok kita sudah jadi nih gambar. Sekarang kita atur tampilannya supaya join-joinnya tampil dengan mengklik ini ya, set display options. Ini kan opsi untuk join, ini untuk elemen garis, untuk elemen area. Tampilkan aja ini join kan invisible, berarti tidak terlihat. Hilangkan centangnya. Apply to all window, maksudnya all window ini window kiri kan, window kanan. Semua windownya berarti akan menampilkan, klik OK. Nah, ini adalah joinnya ya. Nah, artinya kita bisa lihat bahwa ini ada dua elemen di sini. Ini elemen 1, ini elemen 2. Oke, lanjut. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, lanjut. Kita akan memberi tumpuan di join sini dan join sini. Pertama kita join yang kiri. Memberi apa, ingat? Di assign. Apa yang kita beri? Join apa frame? Nah, joinnya kan yang kita pilih tadi itu. Yang ada tanda X di sini kan joinnya. Kita beri apa? Tumpuan. Assign. Joinnya. Restrain. Soal ini saya ganjil. Itu di kirinya jepit, apply supaya ininya tidak tertutup ya. Kalau saya klik OK ini akan tertutup. Setelah itu yang sebelah kanan sendi, lihat mana yang sendi sini. Nah, ini sendi, apply. Kalau sudah cukup klik OK supaya ininya tertutup. Dah. Nah, tapi di sebelah kiri tidak tampil. Oh, itu permasalahan display. Pokoknya semua permasalahan display itu kliknya di sini. Set display option. Ya, nah ini. Sekarang itu joinnya, kita mau lihat restrainnya, apply to all window. Jadi yang sebelah kiri juga tampil tumpuannya. Apply. Oke, nah ini tampil sudah, tapi cara melihatnya nih kita lihat di sebelah kiri sini. Ini kalau kita lihat nih, saya normalkan dulu ya. Ini juga saya normalkan. Nah, jadi view-nya kita ini kan tampak 3D. Kita melihatnya 3 dimensi. Nah, ini kan 3 dimensi. Kalau kita lihat di Windows sebelah kiri ini, kita sedang berada di bidang XY. Ini ya, lihat nih. Kita sedang berada di bidang XY. Oh, berarti kita melihat dari atas bidang X sama Y. Ini kita sedang melihat dari atas nih, kan X dan ini Y. Kalau kita melihat dari samping bagaimana? Samping yang mana dulu nih kita mau lihat nih? YZ atau XZ. Nah, kalau kita lihat YZ tidak akan kelihatan ya. YZ, karena kita melihat dari sini. Nah, kita melihatnya dari sini. Nah, kalau kita mau melihat dari ZX, tinggal klik yang ini, XZ view. Nah, ini kita sedang berada di XZ view, berarti kita melihat dari samping sini. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, tinggal kita beri beban. Ya, kalau tidak ada, kita tinggal beri beban. Lihat di soalnya. Ini kita soalnya Q-nya adalah 40 kN ya, tergantung NIM. Pilih elemennya. Nah, ini kan saya punya 2 elemen ya. Ini bloknya sama kayak AutoCAD.
Kalau kita blok dari kiri ini ya, lihat pointer punya saya ini, dari kiri ke kanan, kalau tidak terblok full, dia tidak akan terpilih. Nah, kalau blok dari kanan ke kiri, nah dia akan terpilih walaupun terkena sebagian. Kalau blok dari kiri ke kanan harus kena full satu elemen. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia tidak full, kenanya dia tidak akan terpilih. Nah, seperti ini tidak akan terpilih. Jadi kalau mau kenanya sebagian ya pakai opsi dari bloknya dari kanan ke kiri. Setelah itu kita beri beban, ingat memberi beban di assign. Apa yang diberi beban? Frame, load. Beban apa? Merata atau beban titik? Nah, kalau beban merata distributed, beban titik adalah beban point. Beri di sini. Berapa besar bebannya? Ini kita kasus bebannya pakai date saja. Kasus bebannya adalah 40 kN ke arah bawah ya. Nah, ini kita beri di sini 40 kN per meter ya. Ingat satuan. Nih, kanan bawah. Soalnya lihat kilonewton meter. Bebannya ke arah mana? Ke arah Z. Z-nya ke arah atas apa ke arah bawah? Lihat panahnya nih, Q-nya nih. Ke arah bawah. Oh, berarti kalau ke arah bawah sama dengan min 40 ke arah sumbu Z. Sekarang kita coba apply ya. Nah, ini. Bebannya adalah 40 ke arah bawah. Dan sudah selesai, kita klik OK. Dengan begini sudah selesai kita memberi beban. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan di sini di sub 2000. Di sini ada di define sini ada load pattern. Nah, ini kita perlu bikin 0 nih. Date yang ini self weight-nya kita perlu beri 0. Kalau tidak kita beri 0, maka berat sendirinya si balok ini itu akan dihitung oleh sub. Jadi bebannya ada dua nanti, ada beban si ini, si 40 ini, sama juga berat sendiri si baloknya akan terhitung nanti. Makanya ini perlu kita beri 0 ya. Arahkan ininya, kasusnya si date, berikan 0. Lalu kita modify. Oke. Udah? Nah, kalau sudah tinggal kita run analisis di sini. Run analisis, run now. Nah, ini deformasi. Nah, ini kita akan tampilkan tampak exit juga. Nah, side to side comparison ya. Perbandingan samping menyamping. Ini saya normalkan lagi tampilannya. Saya akan lihat di sini saya akan tampilkan momen, di sini saya akan tampilkan geser. Ini saya akan cek nilai momennya di sebelah kiri. Nah, ini pasti Anda bingung nih. Maksudnya apa nih? Shear 22, berarti geser 22, momen 33. Nah, itu cara memahaminya seperti ini. Ini buka ya, ini kita jadikan 3D view lagi. Ini juga 3D view. Itu kalau mau memahami itu kita perlu tampilkan sumbu lokal elemennya nih ya, set display option. Pokoknya apapun yang tentang tampilan di sini, set display option. Frame-nya kita mau lihat adalah local access-nya, sumbu lokalnya. Klik OK. Nah, sorry ini harusnya dua ini ya, dua window. Nih Anda lihat setiap elemen punya sumbu lokalnya masing-masing nih, ada yang hijau, merah, biru. Hijau, merah, biru. Nah, kalau anak-anak gaming, dia paham urutan warna ini apa. RGB ya, red, green, blue. Berarti red itu adalah sumbu 1, green itu adalah sumbu 2, blue itu adalah sumbu 3. Ingat ya, RGB. Red, sumbu 1, green, sumbu 2, blue adalah sumbu 3. Nah, ini penting nanti untuk melihat interpretasi nilai momen sama geser. Yang kita akan cek yang di sebelah kanan, misalnya kita akan lihat momen, ini ya momen ada 2 ya. Hijau tadi sumbu 2. Apakah ada momen di sumbu 2? Apply.
nol, karena tidak ada beban kita kan ke arah bawah seperti ini. Ada tidak yang menyebabkan momen mengitari sumbu 2? Nggak ada, yang adalah sumbu 3. Karena bebannya seperti ini, nah ini susah ya saya jelaskannya kalau nggak di papan tulis. Karena bebannya ke arah bawah, maka akan menghasilkan ya, atau menciptakan momen ke arah sumbu 3 ya, yang mengitari sumbu 3. Makanya akan tampil adalah nanti di momen 3. Terus diagramnya ini bisa terisi atau menggunakan angka. Ini saya klik yang menggunakan angka. Nah, ini nilai momennya. Min 499,1250 ya. Nah, di sini 0 karena sendi tidak bisa menahan momen. Jepit ada nilainya karena bisa menahan momen. Terus geser. Beban kita tadi kan ke arah bawah. Apakah ada geser yang ke arah sumbu 3? Ke arah sumbu 3 apakah ada? Kita cek. Pastinya tidak ada karena beban kita kan ke arah apa nih? Z ini ya, Z-nya ke arah bawah. Kalau kita lihat dari sumbu lokal, yang pasti muncul adalah di sumbu 2. Ini kan yang hijau 2. Kalau ketiga, kecuali kita input beban ke sini, maka akan timbul geser arah 3. Kita cek ya, SIR 3 kalau tidak percaya. Nilainya pasti 0, karena tidak ada beban yang kita inputkan ke arah sumbu lokal ini. Karena tadi kita input ke arah sumbu lokal 2. Kita cek SIR 22. Nah, ini dia angkanya. Kita akan bandingkan nih angka ini dengan di hitungan kita. Nah, kita akan tampilkan side to side comparison ya. Di sebelah sini akan saya tampilkan momen ya. Window ini diklik dulu nih supaya aktif warna biru. Sebelah sini akan saya tampilkan output momen. Ya, ini output momen. Sebelah sini adalah output geser. Oke. Nah, Excel-nya kan kita sudah hitung minggu lalu, cuman kita tinggal menghilangkan P aja kan tadi. Nah, harusnya sudah benar nih sampai sini. Nah, kalau kita lihat, nih saya hapusin dulu ya supaya tidak mengganggu. Nah, kalau kita lihat di sini, yang ini adalah titik A, ini titik C, ini titik C, ini titik B. Pertama, kita mau lihat momen. Momen titik A 499,1. Wah, Pak, beda, Pak. Wah, kenapa nih bisa beda nih? Ini 499, yang ini 500 titik A. Terus momen di titik C adalah, mana titik C ya? 250,45. Di titik C momennya, ini kan baca nih momen. 250, kenapa nih ada 45-nya? Waduh, salah dong hitungan kita nih. Terus di titik B, momennya 0. Ah, benar 0 ya. Terus geser, kita lihat ya yang geser ya. Perhatikan yang SIR. SIR di titik A adalah 250 minus 250. Wah, salah Pak, ini minus 249. Terus SIR di titik C adalah minus 50. Wah, salah lagi Pak. Ada perbedaan sedikit. Minus 49,91 Pak. Tapi di hitungan kita nih 50. Nih, SIR di titik C adalah minus 50, di sini minus 49. Salah lagi. Terus di B. Di B SIR-nya adalah 150. Nah, di sini 150,09. Waduh, salah Pak hitungan kita, Pak. Waduh, jangan panik ya. Jadi SAP 2000 itu dia sangat canggih ya sebenarnya. SAP 2000 itu sangat canggih. Jadi dia itu memperhitungkan deformasi ada 3. Yang kita pelajari di kelas kemarin itu deformasi kan ada banyak, kan ada 3. Nah, SAP 2000 itu memperhitungkan kekakuan elemennya. Ini 3-3-nya dihitung. Ya, perhatikan ya, ada 3 kekakuan yang dihitung oleh SAP 2000. Kekakuan apa saja? Nah, ntar ya, ini saya akan lihatkan materinya. Kekakuannya apa saja di SAP 2000 yang diperhitungkan oleh dia. Nah, ini. Ya, jadi SAP 2000 dia memperhitungkan kekakuan aksial, kekakuan lentur, ini ya baca ya, kekakuan lentur dan kekakuan geser.
Nah, kekakuan aksial itu yang membuat batang jadi pendek nih ya. Nah, ini kekakuan aksial ya, membuat batang jadi panjang atau pendek. Nah, kekakuan lentur ini yang kita pelajari di lendutan kemarin. Nah, ini membuat batang itu deformasinya melengkung seperti ini. Nah, deformasi geser kita nggak pelajari. Ya, terus juga tidak kita aplikasikan di Excel kita. Coba kita lihat angka-angkanya ya, apa maksudnya simbolnya ya. Kita lihat simbolnya. Deformasi aksial itu diwakili oleh 3 variabel. Variabel A, E, dan L. Sekarang kita lihat di Excel kita, kekakuan yang kita punya. Kita memperhitungkan tidak AE sama L. Wah, ini nih. Oh, ternyata kita menghitung nih AE sama L. Oh, berarti kekakuan aksial kita perhitungkan. Wah, canggih. Berarti kekakuan aksial kita ada nih, kita perhitungkan. Selanjutnya kekakuan lentur adalah EI. Ada EI di sini? Oh, ada Pak EI. Wah, berarti kita memperhitungkan nih kekakuan aksial, nih kekakuan lentur. Nah, ada satu hal yang tidak kita perhitungkan adalah kekakuan geser ya. Jadi si Excel yang kita bikin ini tidak memperhitungkan kekakuan geser, hanya kekakuan aksial dan juga kekakuan lentur. Karena itu hasilnya berbeda sedikit ya. Karena itu hasilnya berbeda sedikit. Karena ada kekakuan geser yang tidak diperhitungkan di sini. Kalau kekakuan geser kita perhitungkan, implikasinya apa Pak? Implikasinya matris kita bengkak nih. Jadi besar, setelah itu besar, terus ininya juga rumusnya jadi ngeri nih. Nah, ini kan disimbolkan oleh AV sama G. G ini di dalamnya ada kekakuan torsi, kekakuan segala macam nih. G ini makanya disimbolkan G, itu di dalamnya ada banyak variabel. Ya, jadi ininya jadi bengkak. Wah, ini tidak aplikabel kalau kita hitung pakai untuk menghitung manual. Nah, terus apa strateginya Pak supaya hitungan SAP 2000 kita sama hitungan Excel kita? Oh, strateginya gampang berarti. Kita buat aja si SAP 2000 tidak memperhitungkan geser. Nah, caranya adalah nih, lihat di sini variabelnya adalah AV sama G. Berarti si AV akan kita buat jadi 0. Ya. AV gesernya kita buat jadi 0 ya. Nah, caranya di sini. Ini kita buka kunci supaya bisa kita edit. Di sini kita define section properties ya, section propertiesnya si baloknya. Ini balok nih, kita modify. Nah, di sini ada namanya set modifier ini. Nah, ini tadi kita steer kita yang dihitung apa? Arah 2 arah 3? Arah 2 kan? Nah, luas area si AV ini si AV ini kita akan buat 0 nih. Ya, ini kita akan buat 0, terus kita klik OK. Oke. Sekarang kita running lagi ya, sekali lagi. Waduh, sudah sama, canggih dong berarti. Kita sudah bisa membuktikan bahwa hitungan manual kita ini sudah sama dengan SAP 2000. Kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari sini? Jadi SAP 2000 ini adalah perangkat atau alat bantu menghitung struktur yang sedemikian canggih. Dia memperhitungkan kekakuan aksial, kekakuan lentur, dan juga kekakuan geser. Nah, sementara yang kita pakai untuk belajar hanya memperhitungkan kekakuan aksial dan lentur saja. Oke, jadi dengan ini kita bisa membuktikan bahwa cara yang kita pakai di sini itu adalah cara yang sama dipakai oleh SAP 2000. Tapi SAP 2000 lebih canggih lagi karena dia memperhitungkan hal yang lainnya. Nih, kalau kita lihat di tumpuan momen 500, kita lihat tumpuan A ya, momen 500. Wah, sama. Habis itu di titik C, momennya adalah 250. Wah, sama nih, 250. Ya, 250. Terus di titik B, momennya adalah 0. Oke. Terus yang geser di tumpuan A adalah minus 250.
Geser di tumpuan A adalah minus 250. Sama. Geser di titik C adalah minus 50. Wah, sama lagi nih. Terus di B, gesernya adalah 150. Sama, oke, terbukti hitungan kita dengan SAP 2000. Berarti kalau hitungan ini kita pakai untuk menghitung struktur secara detail, ada sedikit yang kurang karena dia tidak memperhitungkan kekakuan geser. SAP 2000 sudah memperhitungkan itu. Jadi ini adalah alat bantu yang sangat bisa diandalkan untuk memperhitungkan gaya. Itulah kesimpulan kita. Nah, jadi untuk UAS-nya jawabannya ya. Ini saya ada keliru menulis yang ininya nih ya. Lagi banyak pikiran. Nah, yang ini untuk mengumpul itu ada 2 file ya. Jadi ini bukan SDB maksud saya ya. Ini JPG. Kenapa bisa SDB JPG? Jadi ini yang Anda kumpulkan saat UAS adalah Excel-nya dan juga screenshotan ini ya, 2 gambar ini di screenshot. Nah, seperti ini. Di screenshot dari atas sini sampai bawah sini. Nah, jadi maksudnya apa? Di atas ini harus Anda memperlihatkan ini NIM Anda dan juga soalnya. Ini kan instruksinya begini, NIM dan juga UAS Mekrek. Nah, ini tulis nanti NIM-nya. Jadi ketahuan tuh yang mengcopy paste punya temannya ketahuan nanti ya. Tinggal ini Anda screenshot ya, misalnya seperti ini sampai bawah sini. Nah, save sebagai JPEG ya, terus ini saya taruh misalnya di desktop. Nah, terus saya buka desktop saya. Mana dia ya, hasil screenshotan. Nah, ini ini aja dimasukkan ke Excel-nya sama file ini ya, misalnya Excel-nya kan 2. Ini Excel-nya 2 nih. Misalnya ini dan juga ini. Ini Anda masukkan ke dalam arsip seperti ini, WinRAR. Nah, ini Anda kumpulkan ke EdLink ya. Jadi 2 ini Anda masukkan ke WinRAR baru kumpul ke EdLink. Ya, kira-kira seperti itu cara mengerjakannya. Ada yang ingin ditanyakan kah? Jadi bisa dicoba ya, soalnya dikumpulkan masih lama tuh hari Senin. Nyoba ini paling berapa menit tadi. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak, Ya, berarti untuk screenshotannya ini 2 buting lah Pak, untuk yang soal elemen 1 sama elemen 2 kayak itu lah Pak. nggak usah, 1 aja, yang ini aja. Oh iya Pak. Ya, yang ini aja, cukup yang 2 elemen saja Anda screenshot. Kalau soal Excel-nya itu Bang Pak, 2 file Excel-nya kan dikumpul. Nah, ini lagi ya, kalau Excel saya tuh mau menggampangkan aja sih sebenarnya semuanya nih. Soalnya meriksanya juga ini ya. Yang elemen 1 nggak usah dikerjakan sudah, yang elemen 2 aja ya. Untuk 2 kelas. Ya, jadi iya, 2 elemen saja yang dikerjakan Excel-nya sama screenshotan ini. Iya, Ya, Pak. yang elemen 1 nggak usah. Jadi soal Iya, yang ini tidak perlu nih. Soal 1 ini, ini yang soal 1 ini nggak perlu nih. Nah, ini. Jadi langsung soal 2 saja. Ya, yang 1 elemen ini nggak perlu ya. Yang elemen 2 terus dibuktikan sama SAP 2000-nya. Iya, Oke, Pak. ada lagi yang ingin ditanyakan? Makasih, Pak. Ya, lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Tadi saya bilang ada yang mau kuliah ya. Di kelas B apa kelas berapa tadi? Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Semoga jelas ya, semoga bermanfaat juga. Semoga lancar juga mengerjakan UASnya. Dikumpulkan saya harap tepat waktu ya, jangan
lewat itu. Soalnya saya sibuk tuh dari hari Senin sampai hari Sabtu, buka nambah waktunya tuh saya nggak bisa nanti. Kalau bisa dikumpul minggu tuh, minggu sebelum hari Senin tuh ngumpul semua ya, jangan ada yang minta tambahan waktu. Itu repot lagi. Nanti kamu urusan lagi ke jurusan tuh, wah, tuh repot. Ya, jadi langsung kerjakan aja nih hari ini tuh, kerjakan yang itu tadi. Malam kah kerjakan, kan sebentar aja tadi, sub 2000 tadi. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Saya harap semoga UASnya lancar dikerjakan sampai selesai. Saya cukupkan, selamat pagi, selamat melanjutkan beraktivitas semuanya. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama semuanya.